Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan nikmat-Nya kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan. Salawat dan salam kita panjatkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul permasalahan lingkungan. Baik, sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Baik, yang pertama adalah teman saya Almeranda Haryapeda sebagai pemateri dan Alpinsani Lubis sebagai pemateri, dan saya sendiri Agung Pratama sebagai moderator sebagai pemateri pertama. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materi, yang mana saya akan membawakan materi pertama. Efek adanya kerusakan lingkungan untuk kehidupan. 1. Dampak terhadap kesehatan manusia. 2. Hilangnya keragaman hayati. 3. Penipisan lapisan ozon. 4. Kerugian bagi industri pariwisata. 5. Dampak ekonomi. Pencegahan kerusakan lingkungan. 1. Hentikan deforestasi. 2. Peraturan pemerintah. 3. Kurangi tingkat konsumsi. 4. Denda dan hukum untuk membangun ilegal. Gunakan kembali dan kurangi timbunan sampah. 6. Hindari plastik. 7. Pendidikan. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua, saya akan serahkan kepada Almeranda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu studi kasus permasalahan lingkungan. Yang pertama ada penggunaan hutan. Pada setiap menit, hutan seluas 20 lapangan sepak bola ditebang. Pada tahun 2030, planet ini mungkin hanya memiliki 10% dari hutannya. Jika deforestasi tidak dihentikan, semua hutan di dunia bisa hilang dalam waktu kurang dari 100 tahun. 3 negara yang mengalami tingkat deforestasi tertinggi adalah Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia. Namun, Indonesia sedang mengatasi deforestasi, sekarang mengalami laju deforestasi terendah sejak awal abad ini. Dua, hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam 50 tahun terakhir, konsumsi manusia, populasi, perdagangan global, dan urbanisasi mengalami pertumbuhan pesat yang mengakibatkan manusia menggunakan lebih banyak sumber daya bumi daripada yang dapat diperbarui secara alami. Laporan WWF baru ini menemukan bahwa populasi mamalia, ikan, burung, reptil, dan amfibi telah mengalami penurunan rata-rata 68% antara tahun 1970 dan sampai tahun 2016. Laporan tersebut mengaitkan hilangnya keanekaragaman hayati ini dengan berbagai faktor. Akan tetapi, faktor terutama perubahan pemanfaatan, konversi habitat di hutan, padang rumput, dan bakau menjadi sistem pertanian. Yang ketiga, terima kasih untuk Anda. Tiga, kutub es mencair. Krisis iklim menghangatkan kutub utara lebih dari 2 kali lebih cepat dari tempat lain di planet ini. Lautan sekarang meningkat rata-rata 3-2
mm per tahun secara global dan diperkirakan akan naik menjadi 0,2 sampai 2 meter pada tahun 2100. Di kutub utara, lapisan es Greenland menimbulkan risiko terbesar untuk permukaan laut karena mencairnya es daratan adalah yang utama. Penyebabnya naiknya permukaan laut. Ini merupakan masalah lingkungan yang bisa dibilang terbesar. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan mengingat musim panas tahun lalu memicu hilangnya 60 miliar ton es dari Greenland. Cukup untuk menaikkan permukaan laut global sebesar 2,2 mm hanya dalam 2 bulan. Menurut data satelit, lapisan es Greenland kehilangan rekor jumlah es pada 2019. Rata-rata 1 juta ton per menit sepanjang tahun. Salah satu masalah lingkungan terbesar yang berdampak panjang. Jika seluruh es lapisan Greenland mencair, permukaan laut akan naik 6 meter. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alvin Sani Lubis telah menjelaskan materinya. Baiklah, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi pemateri sendiri. Sekian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.